Buku The Magic of Reality karya Richard Dawkins. Bab 2. Who was the first? Kebanyakan dalam bab buku ini diberi judul dengan satu pertanyaan. Tujuan saya adalah menjawab pertanyaan itu atau setidaknya memberikan jawaban terbaik yang mungkin, yaitu jawaban sains. Namun saya biasanya akan mulai dengan sejumlah jawaban dari legenda dan mitos karena jawaban-jawaban itu bervariasi dan menarik, dan orang-orang dulu mempercayainya. Masih ada juga yang percaya sampai kini. Semua bangsa di dunia memiliki mitos asal-usul untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Banyak mitos asal-usul suatu suku hanya berbicara mengenai suku itu saja, seolah-olah suku lainnya tidak ada artinya. Dengan cara yang sama, banyak suku punya aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh manusia. Namun manusia ternyata hanya berarti anggota-anggota suku yang sama. Membunuh anggota suku-suku lain sih boleh-boleh aja. Ini salah satu contoh mitos asal-usul di satu suku aborigin Tasmania. Dewa bernama Moine dikalahkan oleh dewa pesaing bernama Drumednir dalam pertemuan mengerikan di antara bintang gemintang. Moine jatuh dari bintang-bintang ke Tasmania dan mati. Sebelum mati, dia ingin memberikan berkat terakhirnya kepada tempat persemayam terakhirnya, sehingga dia memutuskan untuk menciptakan manusia. Namun dia sedemikian terburu-buru karena tahu dia sekarat, sampai-sampai dia lupa memberi lutut kepada manusia ciptaannya. Dan dalam kurung, tak diragukan lagi karena terlalu menderita, dia dengan linglung memberikan mereka ekor besar seperti kanguru, yang berarti mereka tidak bisa duduk, lalu dia mati. Manusia tidak suka memiliki ekor kanguru, tapi tidak memiliki lutut. Person, siapakah orang pertama itu? Mereka menjerit memohon pertolongan ke kayangan. Drumednir yang perkasa yang masih meraung-raung berkeliling di langit dan pawai kemenangannya mendengar jeritan mereka dan turun ke Tasmania untuk melihat apa yang terjadi. Dia jatuh iba kepada manusia, memberi mereka lutut yang bisa ditekuk dan memotong ekor kanguru mereka yang tidak nyaman sehingga mereka akhirnya bisa duduk. Dan mereka pun hidup berbahagia selamanya. Cukup sering kita menemukan berbagai versi berbeda dalam mitos yang sama. Tidaklah mengherankan karena manusia seringkali mengubah perincian sewaktu bercerita. Maka versi lokal kisah-kisah itu pun menjadi semakin berbeda. Dalam versi lain mitos Tasmania itu, Moine memanggil manusia pertama bernama Farlefar ke langit. Farlefar tidak bisa duduk karena dia punya ekor seperti kanguru dan lutut yang tidak bisa ditekuk. Seperti sebelumnya, sang dewa bintang pesaing Drumednir datang menyelamatkan. Dia memberi Farlefar lutut yang betul dan memotong ekornya dan menyembuhkan lukanya dengan lemak. Farlefar kemudian turun ke Tasmania menyusuri jalan langit. Bima Sakti. Suku-suku Ibrani di Timur Tengah hanya punya satu sembahan yang mereka anggap unggul melebihi para sesembahan suku-suku lain. Dia punya berbagai nama yang tidak satu pun boleh mereka sebutkan. Dia menurut kitab suku Ibrani itu membuat manusia pertama dari tanah dan memanggilnya Adam, yang semata berarti manusia. Dia dengan sengaja menciptakan Adam seperti dirinya sendiri. Memang kebanyakan dewa dalam sejarah digambarkan sebagai laki-laki atau sesekali perempuan. Kadang berukuran raksasa dan selalu berkekuatan supranatural. Adam ditempatkan dalam taman indah yang disebut Eden, berisi buah-buahan yang Adam dipersilahkan
santap kecuali satu. Pohon terlarang itu adalah pohon pengetahuan, kebajikan, dan kebatilan. Dan Adam diperintahkan tidak boleh memakan buah tersebut. Lantas disadari bahwa Adam mungkin kesepian bila sendirian. Pada titik ini, seperti juga kisah Drumir Denir dan Moine, ada dua versi kisah. Keduanya ditemukan dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam versi yang lebih semarak, semua hewan dibuat sebagai penolong Adam. Kemudian diputuskan bahwa masih ada yang kurang, perempuan. Maka Adam ditidurkan, dibedah, diambil satu tulang rusuknya dan ditiup lagi bekas pembedahannya, dan ditutup lagi bekas pembedahannya. Kemudian dari tulang rusuk itu dijadikanlah seorang perempuan, seperti bila kita mau menumbuhkan bunga dari setek. Si perempuan dinamai Hawa dan diserahkan kepada Adam sebagai istrinya. Sayangnya ada ular keji di dalam taman itu yang mendekati Hawa dan membujuknya untuk memberikan kepada Adam buah terlarang dari pohon pengetahuan, kebajikan, dan kebatilan. Adam dan Hawa melahap buah tersebut dan dengan segera memperoleh pengetahuan bahwa mereka telanjang. Itu membuat mereka malu dan mereka pun membuat pakaian tertutup dari daun. Mereka ketahuan dan mendapat murka karena memakan buah tersebut dan memperoleh pengetahuan. Saya duga sih kehilangan kepolosan. Mereka diusir dari taman tersebut dan dikutuk sehingga mereka dan semua keturunan mereka menjalani kehidupan yang keras dan menyakitkan. Sampai sekarang, kisah ketidakpatuhan mengerikan Adam dan Hawa ini masih dianggap serius oleh banyak orang dengan nama dosa asal. Sejumlah orang bahkan percaya kita semua mewarisi dosa asal dari Adam. Dalam kurung, walaupun banyak di antara mereka yang mengaku bahwa Adam sebenarnya tidak pernah ada dan ikut merasa bersalah. Orang Norse dari Skandinavia terkenal sebagai Viking petarung lautan, punya banyak dewa-dewi seperti juga orang Yunani dan Romawi. Nama dewa utama mereka adalah Odin, terkadang disebut Wotan atau Woden. Asal nama kata Wednesday atau Rabu, Thursday, Kamis, berasal dari nama seorang dewa Norse lain, Thor, dewa petir, yang menghasilkan petir dengan palunya yang dahsyat. Suatu hari Odin sedang berjalan di pesisir pantai bersama saudara-saudaranya yang juga dewa-dewa dan mereka menemukan dua batang pohon. Salah satu batang pohon ini mereka ubah menjadi manusia pertama yang mereka sebut As. Sementara yang satu lagi mereka ubah menjadi perempuan pertama yang mereka namai Embla. Setelah menciptakan tubuh laki-laki pertama dan perempuan pertama, kakak beradik dewa itu kemudian memberi mereka nafas kehidupan, diikuti oleh kesadaran, wajah, kemudian anugerah kemampuan berbicara. Saya bertanya-tanya, mengapa batang pohonnya? Mengapa bukan tiang es atau bukit pasir? Barangkali para penggubah pertama semua mitos ini tahu sejak awal bahwa yang mereka gubah hanyalah fiksi. Atau apakah menurut Anda ada banyak orang yang mengarang bagian-bagian berbeda kisah-kisah itu pada waktu yang berbeda-beda dan di tempat yang berbeda-beda? Orang-orang lain nantinya menyatukan bagian-bagian itu, barangkali mengubah sebagian di antaranya tanpa menyadari bahwa berbagai potongan itu awalnya hanya rekaan. Yang namanya kisah memang menyenangkan dan kita semua suka mengulang-ulang kisah. Namun sewaktu kita mendengar sebuah kisah yang semarak, entah itu mitos kuno ataupun legenda urban modern yang disebarkan di internet, ada baiknya berhenti untuk mempertanyakannya. Apakah kisah tersebut atau bagian mana saja yang memang benar? Jadi marilah kita ajukan kepada diri kita sendiri pertanyaan itu, siapakah orang pertama? Dan mari kita tengok jawabannya menurut sains. Jadi sebenarnya orang pertama itu siapa? Ini mungkin membuat Anda terkejut, namun tidak pernah ada yang namanya orang yang pertama. Sebab setiap orang haruslah punya orang tua. Dan orang tua itu juga pastilah manusia. Sama dengan kelinci, tidak pernah ada kelinci pertama.
Tidak pernah ada buaya pertama, tidak pernah ada capung pertama. Setiap makhluk yang pernah terlahir adalah anggota spesies yang sama dengan induknya, dengan barangkali kekecualian dalam jumlah sedikit sekali yang akan saya abaikan di sini. Jadi itu pasti artinya setiap makhluk yang pernah terlahir adalah anggota spesies yang sama dengan kakek neneknya, dan kakek nenek buyutnya, dan kakek nenek canggah, dan demikian seterusnya selamanya. Selamanya? Ya, tidak sederhana itu. Ini perlu ada sedikit penjelasannya, dan saya akan mulai dengan satu percobaan pikiran. Percobaan pikiran adalah percobaan dalam imajinasi kita. Apa yang akan kita bayangkan secara harfiah tidaklah mungkin dilakukan, karena kita akan mundur jauh sekali dalam waktu, lama sebelum kita terlahir. Namun membayangkannya mengajari kita sesuatu yang penting. Jadi inilah percobaan pikiran kita. Yang perlu Anda lakukan adalah membayangkan diri Anda mengikuti instruksi-instruksi ini. Carilah foto diri Anda sendiri, lalu ambil foto ayah Anda dan letakkan di atas foto Anda. Kemudian di atasnya tempatkan foto ayahnya kakek alias kakek buyut Anda. Anda mungkin tidak pernah bertemu kakek buyut Anda, tapi tidak pernah ulang. Carilah foto diri Anda sendiri, lalu ambil foto ayah Anda dan letakkan di atas foto Anda. Kemudian cari foto ayahnya kakek Anda. Kemudian di atasnya tempatkan foto ayahnya kakek alias kakek buyut Anda. Anda mungkin tidak pernah bertemu kakek buyut Anda. Saya tidak pernah bertemu kakek buyut saya, tapi saya tahu salah satunya guru di desa, satunya lagi dokter di desa, satunya lagi jagowana di India Britania. Sementara satu lagi pengacara, penggemar krim, tewas saat memanjat tebing pada usia lanjut. Tetap saja, bahkan meskipun Anda tidak tahu seperti apa wajah ayahnya ayah Anda bisa bayangkan beliau sebagai sosok samar, barangkali sebagai selembar foto coklat memudar dalam bingkai kulit. Sekarang lakukan hal yang sama dengan ayah beliau, kakek canggah Anda, dan teruskan menumpuk foto demi foto seperti itu. Terus mundur sampai ke kakek moyang. Anda bisa melakukan sejauh itu sampai ke masa sebelum fotografi ditemukan. Namanya juga percobaan pikiran. Berapa banyak moyang yang akan kita butuhkan untuk percobaan pikiran kita? Oh, cukup hanya 185 juta. Hanya tidak mudah membayangkan tumpukan 185 juta foto bakal seberapa tingginya. Ya, andaikan setiap foto dicetak sebagai foto normal seukuran kartu pos, 185 juta foto akan membentuk menara kartu pos. 185 juta foto akan membentuk menara setinggi 4.900 meter. Itu lebih tinggi daripada 40 gedung pencakar langit yang ditumpuk-tumpuk. Terlalu tinggi untuk dipanjat. Itu juga kalau menaranya tidak roboh duluan, dan memang bakalan roboh. Jadi mari kita baringkan menara itu dengan hati-hati dan tata foto itu di sepanjang satu rak tunggal. Seberapa panjang rak buku itu? Sekitar 5 km kurang. Ujung rak yang di dekat Anda haruslah ditepati oleh foto Anda. Ujung terjauh ditepati oleh foto kakek moyang ke 185 juta. Seperti apa wujudnya? Laki-laki tua dengan rambut tipis dan jambang ubanan? Manusia gua berpakaian kulit macan? Lupakan pikiran semacam itu. Kita tidak tahu pasti apa seperti wujudnya. Namun fosil-fosil memberikan kita gambaran yang cukup bagus. Kakek moyang ke 185 juta Anda wujudnya kira-kira begini. Ikan di ujung satu lagi, dan banyak kakek moyang menarik
lainnya. Ini adalah foto seekor ikan yang diperkirakan bahwa ini adalah nenek moyang manusia ke 185 juta. Dan banyak kakek moyang menarik lainnya di antara keduanya, yang berarti yang seperti akan segera kita lihat, mencakup sejumlah hewan yang terlihat seperti kera, sejumlah hewan lain yang terlihat seperti monyet, sejumlah hewan lain yang terlihat seperti cicurut, dan demikian seterusnya. Setiap makhluk itu terlihat seperti tetangganya dalam jajaran foto, namun bila Anda angkat dua foto yang berjauhan dalam jajaran itu, mereka tampak sangat berbeda. Dan bila Anda telusuri jajaran itu dari manusia sampai cukup jauh, Anda bisa mendapati foto ikan. Bagaimana bisa? Sebenarnya itu sama sekali tidak sulit dipahami. Kita cukup terbiasa dengan perubahan bertahap, selangkah kecil demi selangkah kecil, satu demi satu, mendatangkan perubahan besar. Dulu Anda bayi, sekarang Anda bukan. Sewaktu lanjut usia, Anda akan terlihat berbeda lagi. Namun setiap hari di sepanjang hidup Anda, sewaktu Anda terbangun, Anda adalah orang yang sama dengan orang yang pergi tidur di malam sebelumnya. Bayi berubah menjadi balita, lalu kanak-kanak, kemudian remaja, lalu dewasa muda, kemudian dewasa, setengah baya, lantas manula. Dan dalam perubahan terjadi sedemikian bertahap sehingga tak pernah ada sehari pun Anda bisa berkata, "Oh, orang ini mendadak telah berhenti menjadi bayi dan berubah menjadi kanak-kanak." Dan kemudian tidak akan pernah ada di hari Anda bisa berkata, "Orang ini telah berhenti menjadi anak-anak dan sekarang menjadi remaja." Tak pernah ada hari ketika Anda bisa berkata, "Kemarin orang ini berusia setengah baya dan hari ini dia lanjut usia." Itu membantu kita memahami percobaan pikiran kita yang membawa kita mundur melalui 185 juta generasi orang tua dan kakek nenek buyut sampai kita berhadap-hadapan dengan seekor ikan. Dan ketika kita berbalik untuk maju dalam waktu, yang terjadi adalah nenek moyang ikan Anda beranak ikan, yang beranak ikan, dan 185 juta generasi yang semakin tidak mirip ikan. Kemudian anaknya adalah Anda. Jadi semua itu sangat bertahap, sedemikian bertahap sampai Anda tidak akan menyadari perubahan apapun sewaktu Anda berjalan mundur 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun, yang akan membawa Anda kira-kira ke kakek nenek moyang ke-400 Anda. Atau tepatnya Anda akan menyadari bahwa perubahan kecil di sepanjang jalan, karena tidak ada seorang pun yang terlihat persis sama dengan ayahnya. Namun Anda tidak akan menyadari kecenderungan umum apapun. 10.000 tahun mundur dari manusia modern belum cukup lama untuk menunjukkan kecenderungan apa-apa. Potret nenek moyang Anda 10.000 tahun silam tidak akan berbeda dari manusia modern. Bila kita sisihkan perbedaan superficial dalam hal gaya pakaian, rambut, dan jambang, dia tidak akan jauh berbeda dengan kita. Sama saja seperti orang modern lain berbeda dari orang modern lain. Bagaimana dengan 100.000 tahun, di mana kita menemukan kakek moyang Anda yang ke-400, yang ke-4.000? Nah, barulah ada perubahan yang cukup mencolok. Barangkali sedikit penebalan tengkorak, terutama di bawah alis, namun tetap saja perubahan itu hanya sedikit. Sekarang mari dorong lebih mundur lagi sedikit. Jika kita berjalan menyusuri 1.000.000 tahun pertama di rak itu, foto kakek moyang Anda yang ke-50.000 akan cukup berbeda untuk dianggap sebagai spesies berbeda, yaitu yang kita sebut Homo erectus. Kita sekarang, seperti yang Anda tahu, adalah Homo sapiens. Homo erectus dan Homo sapiens barangkali tidak akan pernah mampu kawin dengan satu sama lain, atau kalaupun yang berayahkan keledai dan beribukan kuda, nyaris tak pernah bisa memiliki keturunan. Kita akan lihat mengapa di bab berikutnya. Tapi sekali lagi semuanya itu bertahap. Anda Homo sapiens, sementara kakek moyang Anda ke-50.000 adalah Homo erectus. Namun tak pernah ada Homo erectus tahu beranak bayi Homo sapiens. Jadi pertanyaan mengenai siapakah orang yang pertama dan kapan dia hidup tidak memiliki jawaban yang pasti benar. Jawabannya agak kabur. Seperti jawaban bagi pertanyaan ini, kapan Anda berhenti menjadi bayi dan menjadi kanak-kanak?
pada suatu titik barangkali kurang daripada 1 juta tahun lalu, namun lebih daripada 100.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita cukup berbeda dari kita, dan pengertian seorang manusia modern tidak akan bisa beranak pinak dengan mereka seandainya mereka bertemu. Apakah kita harus menyebut Homo erectus seorang manusia, seorang insan? Adalah pertanyaan yang berbeda. Itu adalah pertanyaan mengenai bagaimana Anda bisa memilih menggunakan kata-kata apa yang disebut pertanyaan semantik. Sejumlah orang mungkin ingin menyebut zebra sebagai kuda belang, namun yang lain mungkin ingin menggunakan kata kuda semata untuk spesies yang kita tunggangi. Itu juga pertanyaan semantik. Anda mungkin ingin menggunakan kata manusia, laki-laki dan perempuan hanya untuk Homo sapiens. Itu terserah Anda. Tapi tidak ada seorang pun yang ingin menyebut kakek moyang ikan Anda dari 185 juta tahun lalu sebagai manusia. Itu konyol. Walaupun ada rantai tak terputus yang menghubungkan dia dengan Anda. Dengan setiap tautan dalam rantai itu sebagai anggota spesies yang tepat sama dengan tetangga-tetangganya dalam rantai tersebut. Membatu. Nah, bagaimana kita tahu seperti apa wujud nenek moyang jauh kita? Bagaimana kita tahu kapan mereka hidup, terutama dari fosil? Semua gambar nenek moyang kita dalam bab ini merupakan rekonstruksi berdasarkan fosil, namun diberi warna dengan cara membandingkan mereka dengan hewan-hewan modern. Fosil terbuat dari batu. Fosil adalah batu yang bentuknya mengikuti hewan dan atau tumbuhan mati. Sebagian besar hewan mati tanpa harapan akan berubah menjadi fosil. Bila Anda ingin menjadi fosil, kuncinya adalah terkubur di lumpur atau tanah lempung yang tepat jenisnya, yaitu jenis yang pada akhirnya bisa mengeras membentuk batuan endapan. Apa itu artinya? Ada 3 macam batuan: batuan beku, endapan, dan malihan. Saya akan abaikan batuan malihan karena batu macam itu pada awalnya merupakan batuan beku atau endapan dan berubah akibat tekanan dan atau panas. Batuan beku dalam bahasa Inggris disebut igneous, dalam bahasa Latin ignis yang berarti api. Tadinya cair seperti lava panas yang keluar dari gunung yang meletus pada zaman sekarang, dan mengeras menjadi batuan padat ketika mendingin. Batuan padat dari jenis apapun terkikis tererosi oleh angin atau air menjadi bebatuan yang lebih kecil, kerikil, pasir dan debu. Pasir atau debu tersuspensi dalam air yang kemudian mungkin mengendap dalam lapisan yang disebut sedimen atau lumpur di dasar laut, danau atau sungai. Dalam waktu yang sangat lama, sedimen dapat mengeras membentuk lapisan-lapisan atau strata. Batuan endapan atau batuan sedimen, walaupun semua strata awalnya datar dan horizontal, sering sekali strata telah menjadi miring, terbalik, atau bengkok sewaktu kita lihat. Jutaan tahun kemudian, untuk mengetahui bagaimana terjadi, lihat di bab 10 mengenai gempa. Nah, anggaplah ada bangkai hewan kebetulan terbawa air ke dalam lumpur, barangkali di muara. Bila lumpur itu nantinya mengeras dan menjadi batuan endapan, tubuh hewan itu mungkin membusuk dan hancur, menyisakan cetakan berongga tubuhnya dalam batuan yang sedang mengeras yang kelak kita temukan. Itu adalah salah satu jenis fosil semacam foto negatif hewan atau cetakan kosong yang mungkin terisi oleh endapan baru yang kemudian mengeras membentuk replika positif. Bagian luar tubuh hewan tersebut itulah jenis fosil kedua. Dan ada jenis fosil ketiga yang terbentuk ketika atom-atom dan molekul-molekul dalam tubuh hewan digantikan satu persatu oleh atom-atom dan molekul-molekul dalam mineral dari air yang nantinya mengkristal membentuk batu. Inilah jenis fosil yang paling bagus karena terkadang recian halus bagian dalam tubuh hewan tereproduksi secara permanen sampai ke bagian tengah fosil. Usia fosil bahkan bisa diperkirakan. Kita bisa tahu seberapa tua fosil terutama dengan mengukur isotop radioaktif dan bebatuan tersebut. Kita akan mempelajari mengenai apa itu isotop dan atom di bab 4. Penjelasan ringkasnya,
Isotop radioaktif adalah semacam atom yang meluruh menjadi jenis atom yang berbeda. Misalnya atom yang disebut uranium min-238 berubah menjadi atom yang disebut timbel min-206. Oleh karena kita tahu seberapa lama perubahan ini terjadi, kita bisa anggap isotop sebagai macam jam radioaktif. Jam radioaktif agak mirip dengan jam air dan jam lilin yang orang gunakan sebelum jam pendulum ditemukan. Setangki air dengan lubang di dasarnya akan berkurang isinya dengan laju yang bisa diukur. Bila tangki itu penuh saat fajar, kita bisa mengetahui telah berapa lama waktu berlalu dengan mengukur tinggi muka air sekarang. Sama dengan lilin terbakar dengan laju tetap, sehingga kita bisa tahu telah berapa lama waktu berlalu dengan mengukur berapa panjang lilin yang tersisa. Kalau jam uranium-238, kita tahu bahwa butuh waktu 4,5 miliar tahun bagi separuh uranium-238 untuk meluruh menjadi timbel 206. Ini disebut waktu paruh, half-life, uranium-238. Dengan mengukur seberapa banyak timbel 206 yang ada dalam batu dibandingkan dengan jumlah uranium-238, kita bisa mengukur seberapa lama telah berlalu sejak saat tidak ada timbel 206 dan hanya ada uranium-238. Dengan kata lain, beberapa lama telah berlalu sejak jam itu menunjukkan angka 0. Dan kapan jam itu menggunakan angka 0? Ya, itu hanya terjadi di batuan beku yang semua jamnya menunjukkan angka 0 pada saat batu yang mencair memadat. Kita tidak bisa menggunakan jam tersebut untuk batuan endapan yang punya momen 0, yang tidak punya momen 0. Dan saat itu sangat disayangkan karena fosil hanya ditemukan dalam batuan endapan. Jadi kita harus menemukan batuan beku di dekat lapisan-lapisan sedimen dan menggunakan sebagai jam kita. Misalnya, bila satu fosil berada dalam sedimen bersama batuan beku berusia 120 juta tahun di atasnya dan batuan beku berusia 130 juta tahun di bawahnya, kita tahu bahwa fosil itu berasal dari suatu masa antara 120 juta dan 130 juta tahun silam. Begitulah bagaimana semua penanggalan yang saya sebutkan di bab ini ditentukan. Semuanya adalah penanggalan kira-kira. Kita tidak bisa dianggap terlalu pasti. Kira-kira tidak bisa dianggap terlalu pasti. Uranium-238 bukan satu-satunya isotop radioaktif yang bisa kita gunakan sebagai jam. Ada banyak isotop radioaktif lain yang untungnya memiliki waktu paro yang sangat berbeda-beda. Misalnya waktu paro karbon 14 hanya 5.730 tahun. Sehingga berguna bagi ahli arkeologi yang mempelajari sejarah manusia. Berbagai jam radioaktif berbeda memiliki skala waktu yang tumpang tindih sehingga kita bisa menggunakan mereka untuk pengecekan silang. Dan hasil yang diperoleh tak pernah berselisih. Jam karbon 14 bekerja secara berbeda-beda daripada yang lain. Jam karbon 14 tidak melibatkan batuan beku melainkan memanfaatkan sisa-sisa tubuh makhluk hidup itu sendiri. Misalnya kayu tua. Jam tersebut merupakan salah satu jam radioaktif kita yang paling cepat. Namun 5.730 tahun masih jauh lebih lama dibandingkan rentang hidup manusia. Jadi mungkin Anda menanyakan bagaimana kita bisa tahu waktu paro karbon 14, apalagi waktu paro uranium 238 yang 4,5 miliar tahun. Jawabannya mudah. Kita tidak perlu menunggu sampai separuh dari seluruh atom itu untuk meluruh. Kita bisa mengukur laju peluruhan hanya dengan sepersekian persen atom-atom itu dan mencari tahu waktu paronya atau waktu peluruhan seperempat